Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah entrepreneur yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Aprilia Destiana, perwakilan dari kelompok 2. Akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yaitu penyampaian proposal dari kelompok 2 oleh saudari Alamanda Putri, Aida Nur Aziza, dan Putri Katika Sari yang akan membahas tentang entrepreneurship proposal business plan Rainbow Florist. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alamanda Putri. Bab 1, Overview, 1. Business Background. Pada era modern ini, banyak orang memulai bisnis dengan kreativitas yang dimilikinya untuk bersaing dengan para pembisnis lain yang lebih dulu terjun di dunia bisnis, yang semakin berkembang. Di dalam berbisnis, ada juga yang menggunakan media sosial. Media sosial ini dapat dimanfaatkan sebagai sistem informasi, tentunya sistem informasi yang jelas dan dapat dipercaya. Bunga adalah hal yang paling disukai wanita. Ada berbagai macam bunga di dunia ini, dengan berbagai arti dan makna masing-masing. Misalnya saja anyelir. Anyelir adalah salah satu bunga yang paling populer di dunia. Anyelir banyak sekali diterima dan dinikmati. Pada dasarnya, arti daripada bunga ini adalah simbol cinta dan kekaguman. Kemudian bunga tulip, yang berarti cinta sejati. Elegan dan keanggunan dipancarkan oleh bunga ini. Tulip dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu bunga termakan yang paling terkenal dan selalu dikaitkan dengan Belanda. Tulip Belanda memang adalah salah satu varietas terkemuka di dunia perbungaan. Masih banyak lagi jenis bunga di dunia ini yang tidak kalah indahnya dengan aneka warna yang bermacam-macam. Pada dasarnya, dari dulu sampai sekarang kita tidak lepas dari yang namanya bunga. Bunga selalu dibutuhkan dalam setiap acara karena kebanyakan orang menyukai bunga. Misalnya saja dalam menyatakan cinta, pria pasti membawa bunga untuk bisa membuat hati wanita luluh. Kemudian, dalam acara pernikahan, bunga tersebar di mana-mana. Mulai dari dekorasi ruangan, sampai mempelai wanita pun membawa bunga. Kemudian pada suatu acara pun biasanya orang-orang memberi bunga sebagai ucapan selamat. Setelah itu mengunjungi orang sakit pun banyak yang membawa bunga. Bukan hanya itu saja, bahkan ketika ada yang meninggal pun orang-orang membawa bunga. Misalnya bunga di papan, kemudian bunga untuk ditabur di makam. Semua membutuhkan bunga, itulah sebabnya mengapa kita tidak lepas dari yang namanya bunga. Di Indonesia sendiri banyak sekali toko-toko bunga yang menjual berbagai macam bunga. Mulai dari toko yang kecil dan hanya menjual beberapa bunga, sampai toko yang besar dengan harga yang luar biasa juga. Toko-toko kecil yang hanya menjual bunga-bunga berkualitas rendah dan bunga-bunga lokal saja, sampai toko bunga yang bergengsi dengan harga yang terbilang mahal dengan kualitas yang terbaik, serta bunga-bunga impor dari luar negeri. Bunga merupakan hal yang kurang banyak diminati dan hanya populer dan dibeli orang pada saat tertentu saja, misalnya pada saat Valentine, kemudian pernikahan, atau bunga yang dikirim untuk suatu acara. Di sini saya akan mengembangkan kreativitas bunga menjadi bunga buket yang di dalamnya terdapat snack, makanan ringan, dengan harga yang pas di kantong untuk semua kalangan. Dengan bentuk buket yang unik dan lucu, seperti dengan kreasi yang bervariatif sesuai dengan keinginan konsumen. Konsumen tidak perlu pusing lagi mencari souvenir untuk orang-orang tersayang di hari yang spesial. Tidak perlu pusing lagi mencari souvenir. Produk ini hanya diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu, kami berminat untuk memasarkan produk ini di kota Jepara dan sekitarnya. Kami yakin dapat merebut pasar yang ada karena usaha ini belum banyak
ditekuni di kota Kalistiwa ini. 2. Visi and misi statement. Visi, menjadi perusahaan yang terpercaya dan kompetitif dalam bidang penjualan bunga yang memiliki SDM, sumber daya manusia berkualitas, serta berkompeten di bidangnya, melalui pelayanan konsumen dengan penuh kebanggaan, kredibilitas, tanggung jawab, dan kecepatan yang sesuai dengan moto perusahaan kami, yaitu pelayanan dan kepuasan konsumen adalah komitmen kami, dan menjamin berkualitas produk serta pelayanan yang baik sehingga mampu meningkatkan minat membeli dari konsumen di seluruh Indonesia. Misi yang pertama, menyediakan buket untuk semua kalangan usia dengan harga terjangkau. Yang kedua, selalu melakukan inovasi dan membuat. Yang ketiga, mengembangkan jaringan dan korelasi untuk menarik minat konsumen. Yang keempat, membuat buket dengan kualitas yang baik. Yang kelima, membuat loyalitas konsumen dengan memberikan kepuasan akan pelayanan dan kualitas barang. 3. Produk description. Usaha buket kain flanel ini adalah usaha untuk menghasilkan suatu produk dan yang ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau yang berfokus pada bentuk-bentuk buket bunga sebagai hadiah. Alasan kami memilih kain flanel sebagai bahan utama dalam membuat buket bunga ini karena kain flanel dapat bertahan lama. Kain yang bervariasi warna yang sangat mudah diaplikasikan dalam berbagai bentuk bunga dengan harga yang murah dan relatif terjangkau. Bisnis buket makanan ini merupakan relatif mudah. Bisnis buket makanan ini merupakan bisnis yang potensial dan menjamin keuntungan yang signifikan, cara produksi yang relatif mudah dan bahan yang mudah didapatkan serta pengembangan yang dapat di manajemen dengan baik akan membuat bisnis ini menjadi bisnis yang kuat dan menjanjikan keuntungan di kedepannya sehingga bisa dilakukan secara berkelanjutan. Proposal bisnis ini layak dibiayai karena sisi analisis keuangan cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang baik. Produk yang akan dihasilkan dalam usaha kami adalah A. Bunga buket. Buket dengan isi bunga saja, bunga tersebut bisa campur sesuai keinginan konsumen. Yang B. Snack buket. Buket bunga dengan varian snack, makanan ringan sesuai selera konsumen yang diinginkan. Yang C. Gemas buket. Buket bunga dengan varian aksesoris, boneka sesuai selera konsumen yang diinginkan. Yang D. Nano buket. Buket bunga dengan varian campuran, snack dan boneka. Selanjutnya, slide akan dibacakan. Next. Slide keempat ada organisasi struktur. Ownernya Nelly Mustakiro di bagian administrasi dan saya sendiri Aprilia Destiana. Di bagian produksi ada Ida Nur Aziza, di bagian pemasaran ada Lamanda Putri, dan di bagian keuangan ada Putri Kartika Sari. Kelima ada banner penjualan kelompok kita. Dan di slide 6 akan dibacakan oleh Saudari Aida Nur Aziza. Ada Business Preparation Budget. Biaya tetap yang kita butuhkan itu ada gunting 4 unit seharga 20.000, yang satunya harganya 5.000, dan kedua penggaris kita butuh 2 unit. Harganya 5.000, jadi totalnya 10.000. Ketiga cutter, kita butuh 2 unit dengan harga 5.000, harga satuannya 2.500. Ada lem tembak, harganya 90.000, harga satuannya 30.000. Kita butuh rak dinding 5 unit. Rak dinding 5 unit. Harganya 150.000, harga satunya 30.000. Lemari rak 2 susun 1 unit, harganya 50.000. Dan totalnya semuanya 325.000.
Yang selanjutnya biaya bahan baku. Kita butuh satu kain flanel ada 100 meter dengan harga per meternya 10.000, jadi 100 meter harganya 1 juta. 2 kain tile, kita beli 50 meter, 1 meternya harganya 5.000 dan 50 meternya 250.000. 3 pita, kita butuh 10 roll, harga satu rollnya 5.000, jadi kita butuh 50, kita keluar 50.000. Lem tembak, kita butuh 10 unit, harganya 30.000. Kita butuh lem isolasi 3 unit, yang harga satuannya 4.000, jadi 12.000. Kertas koran kita butuh 1 kilo dengan harga 5.000. Boneka kita butuh 20 unit dengan harga 700.000, harga satu 35.000. Kain wrapping kita butuh 100 lembar, harga satuannya 3.000 dan harga seluruhnya jadi 300.000. Kita butuh snack 2 kardus dengan harga di patokan 100.000. Jadi total semua 2.447.000. Selanjutnya biaya overhead, yaitu biaya listrik 1 bulan 350.000, biaya internet 1 bulan 150.000, dan biaya transportasi 1 bulan 50.000. Semuanya jadi 550.000. Selanjutnya biaya execution budget. Biaya promosi 1 banner 1 unit 50.000. Selanjutnya tag label 100 pcs 10.000 dan iklan medsos 1 tahun 500.000, totalnya 560.000. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Putri Kartika Sari. Baik, saya akan menjelaskan modal awal. Modal awal jangan dihitung dengan biaya tetap ditambah biaya bahan baku ditambah biaya overhead. Biaya tetapnya itu sebesar 325.000 ditambah biaya bahan bakunya 2.447.000 dan biaya overhead-nya 550.000. Jadi totalnya 3.322.000. Dan total modal awalnya dihitung dari modal awal ditambah biaya promosi. Jadi 3.322.000 ditambah 560.000. Jadi jumlahnya 3.882.000. Harga jualnya setiap bunga, snack, gemas, dan nano buket ada 20 buah. Dan harga persatuannya 50.000. Jadi setiap satu keterangan itu sebesar 1 juta. Jadi totalnya 4 juta. Dan HPP-nya dihitung dengan biaya bahan baku ditambah biaya overhead dibagi 80 pieces. Biaya bahan bakunya sebesar 2.447.000 ditambah biaya overhead-nya 550.000. Totalnya 2.997.000 dibagi 80 pieces. Jadi totalnya 37.462. Dan BEP, Break Even Point, dihitung dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi harga variabel per unit. Biaya tetapnya sebesar 325.000 dibagi 50.000 dikurangi 37.462. Jumlahnya 25.921. Dan BEP rupiahnya, BEP rupiah dihitung dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga per unit. Biaya tetapnya 325.000 dikurangi dibagi 1 kurang 37.462 dibagi 50.000. Jadi totalnya 254.360. Dan profit revenue sharing-nya itu jika investor memberikan dana 100%, maka pembagian keuntungannya adalah 70/30 dari laba yang dihasilkan. Laba dihitung dengan harga jual dikurangi dengan total modal awal. Harga jualnya 4 juta dan total modal awalnya 3.882.000. Jadi jumlahnya 118.000 dikali 30%
Totalnya 35.400. Kesimpulan dari proposal kami yaitu demikianlah proposal ini kami buat dengan harapan permohonan pendirian usaha yang sedang kami kembangkan dapat berjalan dengan baik. Pembuatan proposal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dalam dunia usaha dari pendirian usaha buket bunga dari kain flanel. Kami menyimpulkan bahwa berjalannya usaha ini karena kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar yang sangat mendukung perkembangan usaha ini. Proposal ini sebagai konsep acuan kebijakan dalam mensukseskan kegiatan usaha tersebut. Dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi terlaksananya dan tercapainya usaha ini. Atas dukungan dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.